Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil hasil presentasi kami tentang biologi molekuler lingkungan. Di sini di kelompok 1 eh, ada saya sendiri, Gita Febri, terus ada Mika Lukas, ada Nurul Fitrianingsih, ada Erma Noviana Ramadhani, dan yang terakhir ada Muhammad Tirta Firdaus. Nah, yang pertama ada biomolekuler. Biomolekuler adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan komponen biomolekuler dalam lingkungan perairan dengan menggunakan teknologi asam nukleat, baik DNA maupun RNA. Nah, biomolekuler ini dapat mempengaruhi perubahan lingkungan perairan. Itu seperti polusi, perubahan suhu, dan peningkatan keasaman. Jadi, apabila kekurangan ataupun kelebihan bio biomolekul di dalam itu dapat menimbulkan perubahan lingkungan yang seperti ini tadi. Nah, organisme perairan yang ada di dalam perairan itu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dibantu oleh mekanisme molekul yang ada di dalam perairan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada biokimia. Nah, biokimia ini itu ilmu yang mempelajari antara disiplin ilmu biologi dan kimia yang memanfaatkan hukum-hukum fisika dan kimia dalam menjelaskan proses kehidupan. Di dalam biokimia ini, itu ada beberapa molekul-molekul kompleks seperti ada protein, asam nukleat, lipid, dan karbohidrat. Di mana di dalam molekul ini itu mereka berinteraksi dalam sistem biologis di mana itu menjalankan fungsi-fungsi penting dalam sel dan organisme. Jadi protein, asam nukleat dan lipid, karbohidrat ini adalah molekul kecil yang ada di dalam sel yang akan menjadi organisme. Selanjutnya mikrobiologi perairan. Mikrobiologi perairan adalah cabang ilmu mikrobiologi yang berkaitan dengan studi mikroorganisme yang hidup di dalam atau berinteraksi dengan ekosistem perairan seperti sungai, danau, laut, rawa, dan sebagainya. Studi mikrobiologi perairan penting karena mikroorganisme memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan dapat memiliki dampak besar terhadap kualitas air dan kesehatan manusia. Mengapa kita aspek penting mempelajarinya itu seperti bakteri air, alga mikroskopis, protozoa, virus, dan ekosistem mikroba. Studio mikrobiologi perairan juga melibatkan penggunaan teknik laboratorium seperti kultur mikroorganisme, analisis DNA, mikroskopi, dan teknik molekuler untuk mengidentifikasi dan memahami mikroorganisme yang ada di perairan. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat enzim, bahan organik, dan anorganik sistem degradasi. Next. Nah, pada umumnya enzim itu merupakan katalis biologis yang mana dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia pada organisme hidup. Tanpa adanya enzim ini, banyak reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan akan terjadi secara lamban atau untuk menopang kehidupan. Mohon maaf. Untuk enzim sendiri sangat penting dalam sistem biologis karena mungkin organisme dapat melakukan reaksi kimia kompleks dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Enzim juga sangat spesifik, yang artinya enzim eh, hanya mengkatalisis reaksi tertentu dan tidak mengganggu proses kimia lain yang terjadi di dalam sel. Next.
Untuk struktur dan fungsi enzim tersendiri, yaitu enzim yang merupakan katalis biologis tersebut, fungsinya yaitu mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Mereka biasanya berupa protein dan struktur tiga dimensi kompleks yang sangat penting untuk fungsinya. Struktur dasar enzim sendiri terdiri dari situs aktif, tempat enzim berkaitan dengan substratnya dan mengkatalisis reaksi, dan bentuk tertentu yang memungkinkan berinteraksi dengan substrat. Enzim sangat spesifik, yang artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi spesifik dengan substrat spesifik. Next. Untuk kinetika enzim sendiri, menurut studi tentang bagaimana enzim mengkatalisis reaksi biokimia, kecepatan enzim mengkatalisis suatu reaksi bergantung pada beberapa faktor, yaitu mulai dari suhu, konsentrasi, dan pH. Next. Di sini juga terdapat tiga penghambat enzim utama, yaitu penghambat kompetitif terjadi ketika molekul yang strukturnya mirip dengan substrat berkaitan dengan situs aktif enzim mencegah pengikatan substrat. Yang kedua yaitu penghambatan non-kompetitif terjadi ketika molekul berikatan dengan situs enzim selain situs aktif yang menyebabkan perubahan konformasi yang mencegah enzim berfungsi. Dan yang terakhir yaitu penghambatan tidak kompetitif yang terjadi ketika suatu molekul berikatan dengan kompleks enzim substrat sehingga mencegah keberlangsungan reaksi. Next. Untuk selanjutnya yaitu terdapat degradasi bahan organik yang merupakan suatu proses penting yang terjadi di alam, dan enzim memainkan peran penting dalam mewujudkan proses tersebut. Enzim merupakan katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh dan memungkinkan pemecahan molekul organik kompleks menjadi molekul sederhana yang dapat digunakan oleh organisme hidup. Memahami cara kerja enzim dan keterlibatannya dalam degradasi bahan organik adalah suatu hal yang penting karena memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai bidang seperti kedokteran, pertanian, dan ilmu lingkungan. Misalnya pengetahuan tentang aktivitas enzim dapat membantu kita mengembangkan obat baru dan meningkatkan hasil panen. Next. Untuk selanjutnya yaitu degradasi anorganik. Pada degradasi anorganik ini, sistem degradasi bahan anorganik merupakan proses penguraian zat mati di lingkungan perairan. Sistem ini terutama digerakkan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang menggunakan berbagai mekanisme untuk mengubah bahan anorganik menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dapat digunakan sebagai energi atau pertumbuhan. Bahan anorganik itu sendiri sangat penting pada proses untuk menjaga ekosistem perairan yang sehat karena membantu mengatur dan meningkatkan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan produsen utama seperti alga dan fitoplankton. Next. Baik, yang selanjutnya itu mengenai karbohidrat, protein, lipid, dan metabolisme dan katabolisme. Yang seperti yang ini adalah apa itu materinya. Lanjut. Karbohidrat merupakan salah satu dari 3 makronutrien yang membentuk makanan kita bersama dengan protein dan lemak. Dan ada jenis karbohidrat yang itu sederhana dan kompleks. Glikolisis adalah proses yang umum dalam metabolisme karbohidrat di mikroorganisme perairan. Ini melibatkan pemecahan glukosa menjadi pirufat dan menghasilkan ATP sebagai sumber energi utama. Selain glikolisis,
Mikroorganisme perairan juga menggunakan jalur fosfat pentosa. Jalur ini menghasilkan NADP dan ribosat 5-fosfat yang sangat penting untuk sintesis nukleotida dan menjaga keseimbangan redoks dalam sel. Selanjutnya, dampak kelebihan karbohidrat pada ekosistem perairan. Ini adalah kelebihan karbohidrat dalam ekosistem perairan dapat menyebabkan pertumbuhan berlebihan mikroorganisme seperti alga dan bakteri, penurunan oksigen terlarut yang mengakibatkan yaitu membahayakan ikan dan organisme air lainnya. Resiko bagi kesehatan manusia meningkat karena ekosistem perairan yang terganggu dapat mempengaruhi kualitas air dan pasokan air bersih. Soalnya, sumber karbohidrat dan peran bakteri. Peran bakteri ini adalah apa itu dalam mikrobiologi perairan menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi dan dapat membentuk biofilm yang berperan penting dalam lingkungan perairan. Sumber karbohidrat yang juga ada dari sumber makanan termasuk buah-buahan, sayur dan biji-bijian dan gula juga ada. Soalnya, protein dan sumber protein serta siklusnya. Protein adalah molekul kompleks yang terdiri dari asam amino yang memiliki peran vital dalam fungsi dan struktur sel. Protein digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan serta berperan dalam produksi enzim dan hormon yang penting dalam metabolisme mikroorganisme perairan. Sumber protein sendiri dari kacang-kacang, lentil, biji-bijian, tahu, terdapat juga sumber protein dari produk hewani juga. Kekurangan protein merupakan masalah serius bagi dampak tubuh karena tidak bisa dapat memperbaiki dan membangun jaringan baru sehingga dapat menyebabkan pengecilan dan kelemahan otot juga. Protein itu juga untuk pemecahan daur ulang nutrisi dalam ekosistem perairan. Enzim merupakan protein yang mengkatalisis reaksi kimia yang punya tugas sebagai bahan organik menjadi senyawa yang apa itu pecah bahan organik menjadi lebih sederhana yang bisa digunakan oleh organisme yang lainnya. Soalnya, lipid dan biomarker lipid. Lipid adalah kelompok molekul yang mencakup lemak, lelin, dan steroid yang memiliki peran penting dalam struktur sel dan penyimpanan energi. Molekul-molekul lipid memiliki sifat hidrofobik yang membuatnya cocok untuk berbagai fungsi dalam mikrobiologi perairan. Lipid menjaga integritas dan fungsi sel, berperan dalam produksi sinyal, dan berperan dalam penyaluran energi dan dalam mikrobiologi perairan. Biomarker lipid adalah senyawa organik yang digunakan sebagai indikator perubahan dalam komunitas mikroba dan siklus biogeokimia dalam ekosistem perairan. Ini termasuk senyawa-senyawa lipid yang memiliki sifat unik yang memungkinkan mereka menjadi petunjuk penting tentang perubahan lingkungan dalam ekosistem air. Biomarker lipid dapat memberikan informasi tentang kesehatan ekosistem perairan termasuk polusi dan perubahan iklim. Misalnya, metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam mikroorganisme perairan untuk mempertahankan kehidupan dan menyediakan energi. Ini merupakan salah satu proses vital yang memungkinkan organisme mikroba yang untuk berfungsi dan bertahan hidup dalam lingkungan perairan. Ada Jones metabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan melibatkan pemecahan molekul kompleks yang menjadi molekul lebih sederhana. Ini adalah proses yang menghasilkan energi digunakan untuk mikroorganisme perairan dalam berbagai aktivitas. Anabolisme adalah pembentukan molekul yang lebih kompleks dan molekul yang lebih sederhana. Ini melibatkan penggunaan energi yang dihasilkan oleh katabolisme untuk sintesis komponen sel dan pertumbuhan mikroorganisme. Soalnya, katabolisme proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana seperti yang tadi. Asalnya apa itu kalau katabolisme bertanggung jawab atas produksi energi melalui pemecahan molekul. Ini menghasilkan ATP, adenosin triphosphate sebagai sumber energi utama yang digunakan oleh mikroorganisme perairan untuk berbagai proses seluler seperti pertumbuhan, perbaikan, dan pergerakan. Dan suhu dan pH ini adalah faktor penting mempengaruhi katabolisme di perairan. Perubahan suhu mempengaruhi aktivitas enzim dan laju reaksi kimia dalam katabolisme. Perubahan pH mempengaruhi fungsi enzim dan proses katabolisme secara keseluruhan. Keseimbangan suhu dan pH ini sangat penting untuk menjaga katabolisme optimal dalam mikroorganisme perairan. Soalnya, ini adalah pengenalan tentang degradasi biokimia, komponen penting dalam menjaga keseimbangan seluler, mendaur ulang nutrisi, dan menghilang
kan produk limbah dalam mikroorganisme perairan. Proses ini melibatkan sejumlah jalur degradasi yang berperan dalam efisiensi sumber daya, pembangkitan energi berkelanjutan, integritas seluler, mitigasi kerusakan, regulasi metabolisme, serta umur panjang dan rentang kesehatan. Daur ulang perbauran biomolekul berperan penting dalam hal ini yang seperti tadi, selanjutnya. Katabolisme ini seperti yang tadi, tapi di bagian ini bertanggung jawab atas selanjutnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih banyak. Jalur degradasi ini bagi 4, jadi yang pertama interseluler, mencakup berbagai mekanisme seperti sistem ubiquitous proteasme yang memecah protein yang rusak, autofagi yang mendaur ulang organis, liposis yang melepaskan asam lemak dan dari trigliserida, serta glikosis dan degradasi karbohidrat yang menghasilkan energi. Selain itu, degradasi asam nukleat juga berperan dalam mengatur ekspresi gen dan mencegah akumulasi bakteri genik yang berfungsi membahayakan. Yang selanjutnya adalah ekstraseluler. Ini terjadi di luar sel dan mengakibatkan glikolisis ekstraseluler yang mengubah glukosa menjadi laktat, liposis ekstraseluler yang memecah lipid menjadi asam lemak, serta renovasi matriks ekstraseluler yang mengubah komponen matriks seperti kolagen. Semua ini mempengaruhi fungsi jaringan dan respon imun. Bisa di next. Yang selanjutnya adalah mikrobiota dan degradasi usus. Ini adalah komunitas mikroorganisme yang membantu degradasi biomolekul kompleks yang resisten terhadap enzim pencernaan manusia. Mereka berperan dalam degradasi protein dan lipid, serta dalam metabolisme asam amino yang mengatur berbagai jalur metabolisme dan peradangan. Yang selanjutnya adalah degradasi biologis. Ini adalah termasuk autokatalis yang merawat sendiri, yang melibatkan pemutusan ikatan molekul kompleks dan fagositosis yang melibatkan penyerapan partikel seperti bakteri dan sel mati oleh fagosit. Semua ini adalah mekanisme penting dalam menjaga kesehatan seluruh. Terima kasih. Jadi next. Selanjutnya ada biochemical analysis teknik, molecular biology analysis teknik, dan microbial analysis teknik. Next. Teknik analisis biokimia yang paling umum digunakan itu meliputi uji immunosorben terkait enzim atau ELISA, reaksi berantai polimerase atau PCR, dan hibridisasi fluorensi in situ atau FISH. Masing-masing teknik ini memiliki keunggulan unik dan dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis mikroorganisme atau biomolekul dalam sampel air. Yang pertama itu ada enzim link immunosorbent assay atau yang tadi saya sebut sebagai uji immunosorben terkait enzim atau ELISA, merupakan teknik analisis biokimia yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur antigen mikroba tertentu. ELISA ini bekerja dengan menggunakan antibodi yang spesifik terhadap antigen yang diinginkan, yang kemudian dideteksi menggunakan antibodi sekunder terkait enzim. Sinyal yang dihasilkan dapat diukur dan digunakan untuk menentukan konsentrasi antigen dalam satu sampel. Lalu polymerase chain reaction atau PCR merupakan teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur DNA mikroba. PCR ini bekerja dengan memperkuat segmen DNA tertentu untuk membuatnya lebih mudah dideteksi dan dipelajari. Salah satu contoh penggunaan PCR dalam lingkup perairan itu adalah untuk mendeteksi pertumbuhan alga yang berbahaya. Lalu ada hibridisasi fluorensi in situ atau FISH, merupakan teknik yang digunakan untuk memvisualisasikan sel mikroba tertentu. FISH merupakan probe berlabel fluoresensi untuk mengidentifikasi dan menemukan lokasi mikroorganisme tertentu dalam sampel. FISH ini memiliki fungsi yang sama seperti PCR, yaitu untuk mendeteksi pertumbuhan alga berbahaya dengan menargetkan gen tertentu di dalam alga. Nah, nantinya FISH ini digunakan untuk menentukan distribusi dan pelimpahan harm alga bloom di perairan tersebut. Next. Dalam biologi ini merupakan visualisasi dari teknik analisis biokimia yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Lalu teknik biologi molekuler. Dalam teknik biologi molekuler ini ada beberapa teknik. Yang pertama ada polymerase chain reaction atau PCR
lagi merupakan teknik yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memperkuat satu atau beberapa salinan sepotong DNA dalam beberapa kali lipat untuk menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan rangkaian DNA tertentu. Lalu ada elektroforensis gel, teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya. Proses ini melibatkan penempatan sampel molekul ke dalam matriks gel dan menerapkan medan listrik ke gel. Molekul-molekul tersebut kemudian bergerak melalui gel dengan kecepatan berbeda tergantung pada ukuran dan muatannya, yang nantinya menghasilkan pita berbeda yang dapat divisualisasikan menggunakan berbagai metode pewarnaan. Lalu ada denaturing gradient gel electrophoresis atau DGGA, adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk menganalisis komunitas mikroba di lingkungan perairan. Nah, DGGA ini bekerja untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan perilaku peleburannya, yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi berbagai jenis mikroba yang ada dalam sampel. Lalu ada sequencing, teknik yang digunakan untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat dalam molekul DNA. Informasi yang didapat itu nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi mutasi atau variasi gen dan mempelajari keanekaragaman genetik, bahkan untuk merekonstruksi hubungan evolusi antar spesies. Next. Lalu ada analisis microarray. Ini merupakan teknik throughput tinggi yang digunakan untuk mempelajari ekspresi gen dan fungsi gen. Prosesnya ini melibatkan pencetakan atau sintesis ribuan probe DNA ke dalam slide kaca yang kemudian digabungkan dengan sampel RNA berlabel fluoresensi. Lalu ada hibridisasi fluoresensi in situ atau FISH. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur populasi mikroba tertentu di dalam lingkungan perairan. Teknik ini melibatkan pelabelan rangkaian DNA tertentu dengan fluoresen yang mengikat rangkaian komplementer pada mikroorganisme target. Ketika tereksitasi oleh cahaya, probe ini akan memancarkan sinyal fluorens yang dapat divisualisasikan menggunakan mikroskop fluoresensi. Next. Lalu ada teknik analisis mikroba. Teknik analisis mikroba ini mencakup pembiakan sampel pada media tertentu menggunakan teknik molekuler seperti PCR atau sequencing, atau menggunakan mikroskop untuk memvisualisasikan mikroorganisme secara langsung. Dalam prosesnya, teknik analisis mikroba ini melibatkan beberapa metode seperti mempersiapkan sampel, persiapan analisis, dan melibatkan beberapa metode lain untuk mendeteksi serta mengidentifikasi organisme yang ada. Biasanya teknik ini diaplikasikan pada bidang kesehatan untuk mengidentifikasi patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi memungkinkan kita untuk mengambil langkah intervensi dan pengobatan dini. Salah satu keuntungan utama dari penggunaan teknik analisis mikroba adalah kemampuannya dalam mendeteksi berbagai macam mikroorganisme, termasuk mikroorganisme yang sulit dibiarkan. Keuntungan lainnya itu adalah kecepatan dan efisiensinya. Karena metode tradisional untuk mendeteksi mikroba itu memerlukan waktu yang berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk mengubahkan hasil, sedangkan dengan menggunakan teknik analisis mikroba dapat memberikan hasil dalam hitungan jam. Lalu keterbatasan utama dari teknik analisis mikroba adalah ketidakmampuannya mendeteksi jenis mikroba tertentu. Next. Oke, selanjutnya ada elemen biochemistry and symbiotic component. Untuk symbiotic sendiri berasal dari kata Yunani xenos, yaitu orang asing, atau bios kehidupan. Symbiotik merupakan zat kimia asing yang ditemukan di dalam suatu organisme yang biasanya tidak diproduksi secara alami atau asing ditemukan. Biotransformasi merupakan proses metabolisme yang terjadi terutama di hati dan membantu memfasilitasi ekskresi zat eksogen dan endogen. Serangkaian reaksi mengubah struktur kimia zat-zat ini. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut dapat menyebabkan substrat menjadi tidak aktif, atau bahkan beracun. Selanjutnya ada keuntungan dari biotransformasi. Tujuan dari biotransformasi yaitu memfasilitasi ekskresi, yaitu mengubah senyawa lipofilik menjadi hidrofilik. Selanjutnya detoksifikasi, yaitu atau inaktifikasi, untuk mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun. Selanjutnya ada aktivasi metabolik, yaitu mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang lebih beracun. Selanjutnya ada fase metabolisme.
Yang pertama ada fase 1 memiliki tujuan untuk meningkatkan eliminasi, mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang tidak beracun, dan mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang beracun. Untuk fungsinya berkaitan dengan proses oksidasi, reduksi, dan reaksi hidrolitik. Adapun pada reaksi fase 1, xenobiotik umumnya diubah menjadi turunan terhidroksilasi yang lebih polar. Adapun pada fase 1 ini untuk fungsi oksidasi menghasilkan monooksigenase dan CYP450. Selanjutnya ada reduksi menghasilkan ADH atau ALDH. Selanjutnya ada hidrolitik menghasilkan esterase. Selanjutnya ada fase 2. Memiliki tujuan untuk melarutkan turunan dari fase 1 agar lebih dalam air dan diekskresikan dalam urin atau empedu. Adapun reaksi dari fase 2 antara lain glukoronidasi, sulfasi, konjugasi dengan glutionin, asetilasi, dan metilasi. Faktor yang mempengaruhi metabolisme ada 3. Yang pertama ada usia, yaitu orang lanjut usia kurang efisien dalam metabolisme karena selama bertambah umur kemampuan untuk metabolisme menjadi turun. Selanjutnya ada seks yang terkait dengan perbedaan hormonal. Selanjutnya ada keturunan, yaitu perbedaan genetik yang dapat mempengaruhi efisien metabolisme. Untuk selanjutnya yaitu terdapat teknik RAPD, RFLP, dan sequencing. Next. Untuk teknik ini terdapat DNA, yaitu DNA polimorfis, di mana perbedaan individu pada level DNA, baik urutan basa DNA maupun panjang DNA yang terjadi karena adanya mutasi dan faktor lainnya. Pengertian lain dari polimorfis DNA ini sendiri, yaitu perbedaan urutan dibandingkan dengan standar referensi yang ada setidaknya pada 1 hingga 2% populasi. DNA polimorfis sendiri terdiri dari single nucleotide polimorfis, mikrosatelit, DNA atau short tandem repeat, variable number of tandem repeat, restriction fragment length polymorphism, random amplified polymorphism DNA, amplified fragment length polymorphism, sequence characteristic amplified region, dan DNA barcode. RAPD atau Random Amplified Polymorphism DNA sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah besar polimorfis DNA pada genom dengan cepat dan efisien, sehingga metode ini cocok untuk studi keanekaragaman genetik, hubungan kekerabatan, dan sidik jari DNA. Metode ini mengandalkan asumsi bahwa pada kondisi strategisnya rendah, primer oligonukleotida sintetik tertentu kemungkinan besar akan menemukan sejumlah rangkaian dalam cetakan DNA yang dapat diambil. Hal ini terjadi ketika situs-situs ini berdekatan satu sama lain dan berada dalam orientasi yang berlawanan. Pada kasus di perairan sendiri, telah berhasil digunakan dalam menilai perbedaan varietas dan hubungan antar varietas komoditas perikanan penting secara komersial dalam kegiatan registrasi seperti identifikasi varietas. Next. Selanjutnya, restriction fragment line polymorphism merupakan analisis yang menggunakan enzim untuk memotong urutan nukleotida pada lokasi tertentu yang berbeda sehingga menghasilkan fragmen dengan panjang yang berbeda-beda. RFLP ini berdasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan dengan enzim restriksi terhadap DNA target. Nah, RFLP ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu isolasi DNA, lalu pemotongan DNA dengan enzim restriksi endonuklease, lalu elektroforesi hasil pemotongan DNA, dan short run blot. Next.
Lalu sequencing atau pengurutan DNA. Sequencing atau pengurutan DNA merupakan tahap atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA, yang juga disebut dengan nama chain termination method. Sequencing ini merupakan metode untuk menentukan urutan basa nukleotida adenin, guanin, sitosin, tinin pada sepotong DNA. Sequencing ini mengakibatkan perubahan protein atau menyebabkan terbentuknya protein non-fungsional. Akibatnya dapat menimbulkan efek merugikan pada organisme. Terdapat dua teknik sequencing, yaitu metode Maxam dan Gilbert, menggunakan chemical sequencing, dan metode Sanger, atau menggunakan deoxynukleotide. Next. Selanjutnya ada prinsip dasar analisis molekuler bioteknologi. Pertama adalah perkembangan pesat dalam dunia hayati, khususnya di bidang biologi molekuler, telah mempercepat laju pertumbuhan bioteknologi. Kajian ilmu ini merujuk pada wilayah kehidupan dalam skala molekuler dengan segala interaksinya yang meliputi DNA, RNA, protein sintesis, dan pengaruh serta ekspresi-ekspresinya. Untuk informasi dan karakteristik dimanfaatkan pada media kajian intensif dalam menjawab permasalahan di bidang hayati. Pada bioteknologi ada contohnya PCR yang merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam pengujian biologi molekuler yang digunakan untuk identifikasi mikroorganisme secara biomolekuler, studi kekerabatan makhluk hidup, pemetaan gen, atau rekayasa genetika. Adapun kelebihan dan kekurangannya seperti yang tertera di sini. Selanjutnya sistem degradasi bahan biokimia pada organisme hidup. Pada intinya sistem degradasi bahan kimia adalah komponen penting untuk memecah berbagai biomolekuler dan bahan di dalam sel dan jaringan. Selanjutnya ada jalur degradasi ekstraseluler yang memiliki tujuan untuk mekanisme pemecahan dan daur ulang biomolekul di luar sel. Selanjutnya ada jalur degradasi intraseluler yang mana mekanisme mendasar dalam organisme hidup yang memungkinkan untuk pemecahan dan daur ulang biomolekul secara efisien untuk mempertahankan homeostasis seluler dan kesehatan organisme secara keseluruhan. Selanjutnya ada mikrobiota dan degradasi usus seperti yang dijelaskan di slide awal-awal. Komunitas beragam mikroorganisme yang menghuni saluran pencernaan berperan penting dalam degradasi biomolekul kompleks yang 26 resisten terhadap enzim pencernaan manusia. Yang selanjutnya ada degradasi biologis, yang mana retakan yang disebabkan oleh ketegangan, pelepasan produk sampingan autokatalitik yang mengubah pH dan menstimulasi degradasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.